Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy bersama saya Pendeta Fanny Latuperisa MTH. Di saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu untuk kasih dan anugerahmu yang begitu besar dan nyata dalam kehidupan kami. Saat ini melalui channel Klavos Malamoy kami hendak membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu dan daripadanya kami diperlengkapi untuk dapat menjalani seluruh kehidupan, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, dan bahkan ketika kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan, dan masalah dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan disampaikan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita dari Yesaya 40 ayat ke-31 ini merupakan satu bagian dari Yesaya pasal 40 yang berperikop keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Ketika Israel dalam kehidupan mereka tidak hidup menurut apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Mereka tidak hidup menurut apa yang Allah kehendaki. Lalu Allah pun menghukum bangsa ini, dan bangsa ini harus dibuang ke pembuangan di Babel selama kurun waktu yang begitu lama. Dan dalam proses pembuangan ini bangsa Israel belajar untuk menginsafi apa yang telah mereka lakukan selama ini. Yesaya kemudian memberikan kekuatan kepada bangsa ini di tengah-tengah pergumulan mereka selama berada di dalam pembuangan, supaya bangsa ini melalui proses penghukuman yang Allah lakukan kepada mereka, bangsa ini berbenah diri. Bangsa Israel kemudian mau mengubah kehidupan mereka yang selama ini tidak takut akan Allah, lalu mengenang kembali betapa kebaikan dan kasih Allah yang mana telah menghantar bangsa ini, nenek moyang mereka, keluar daripada tanah Mesir, tanah perbudakan, dan masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, di mana mereka tidak perlu bertanam, tetapi segala sesuatunya telah disediakan Allah kepada bangsa Israel. Lalu kemudian mereka hanya mengupayakan apa yang sudah ada di dalam tanah, di dalam tempat baru ini, yaitu di tanah Kanaan. Dan di dalamnya Tuhan hanya mengingatkan kepada Israel supaya mereka hidup taat, takut akan Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkannya. Rupanya seiring berjalannya waktu, bangsa Israel kemudian menginginkan seorang raja supaya dapat memimpin dan membimbing bangsa ini. Lalu Allah pun kemudian memberi Saul, raja yang pertama untuk bangsa Israel, lalu kemudian Daud, Salomo, dan turunan-turunan mereka. Dan pada akhirnya bangsa ini pun juga harus mengalami perpecahan. Perpecahan dari bangsa Israel, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan lalu kemudian di dalam proses pemerintahan dari setiap raja-raja ini, kebanyakan daripada mereka adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan akhirnya di dalam
kehidupan bangsa Israel yang rajanya tidak takut akan Tuhan membuat bangsa Israel ini juga kemudian hidup tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Akhirnya Allah pun menghukum bangsa Israel dan berharap bahwa melalui proses penghukuman ini Israel menyadari kegagalan mereka sebagai bangsa pilihan. Dan lalu kemudian dari apa yang mereka alami membuat mereka hidup lebih baik lagi. Yesaya menubuatkan bahwa bangsa ini akan dilepaskan atau dibebaskan dari pembuangan mereka. Bangsa ini akan dibawa keluar dari proses penghukuman dan penghukuman itu akan berakhir. Oleh karena itu, di dalamnya Yesaya mengingatkan Israel supaya proses ini menolong atau membimbing mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya mengambil contoh burung Raja Wali, yang mana burung ini adalah burung yang tidak kecil, burung yang besar ketika dia membuka sayapnya dan mengepakkan sayapnya. Raja Wali ciri-cirinya ataupun sifat dari burung Raja Wali itu sendiri, dia bergerak cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itulah burung Raja Wali. Dan yang paling unik dari burung ini adalah ketika badai datang, Raja Wali paling senang untuk menerjang badai itu. Dia tidak seperti ayam ketika badai datang harus berkeriap-keriap atau bercit-citan dan lalu kemudian lari untuk bersembunyi. Raja Wali berbeda. Dia justru dengan penciumannya yang tajam, dia tahu kapan itu badai datang dan lalu kemudian dia menghampiri badai itu dan menembus badai itu, melewatinya dan terbang semakin tinggi. Itu menggambarkan melalui Raja Wali supaya setiap orang Israel tapi juga kita, orang percaya, tatkala badai hidup datang, tatkala persoalan-persoalan datang menindih kehidupan kita, maka kita juga harus seperti Raja Wali. Kita terbang tinggi dan terus memandang kepada penolong kita, yaitu Tuhan Allah kita. Sebab kepadanya lah ada jawaban, ada kekuatan. Sebab yang kita pikirkan bukanlah perkara-perkara di dunia, tetapi perkara-perkara yang tinggi. Kita memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dengan demikian akan menolong kita untuk dapat melewati badai. Dikatakan bahwa Raja Wali itu menembus badai, dia tidak berlari dari badai itu. Kita pun juga demikian. Iman Kristen kita menolong kita atau melengkapi kita supaya kita juga ketika menghadapi badai kita pun tidak lari. Tetapi kita harus menghadapinya karena kita memiliki Kristus yang akan senantiasa menolong kita melewati badai hidup itu. Yang kedua, burung Raja Wali itu mempunyai pandangan yang sangat tajam. Jadi kalau orang, kalau matanya kabur dia harus ditolong dengan kacamata. Tetapi kalau burung Raja Wali dia dari kejauhan beberapa mil dia bisa melihat dengan baik kapan badai itu akan datang. Demikian juga sebagai orang-orang Kristen, kita pun juga harus memiliki visi di dalam Tuhan. Bahwa kita harus melihat ke depan apa yang sedang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan ini bagi kita. Dan dengan demikian maka kita terus menyambut setiap berkat-berkat Tuhan. Kita menyambut segala pertolongan Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk melewati badai-badai hidup kita. Sifat lain daripada burung Raja Wali adalah dia adalah jenis burung yang setia. Dia hanya memiliki satu pasangan saja. Dan ketika dia terbang sampai jauh, dia akan kembali kepada pasangannya itu.
Ini juga mau mengingatkan bangsa Israel dan kita saat ini bahwa kita juga harus setia kepada Tuhan kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menjaga, mengawal kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang begitu menerima dan mencintai kita apa adanya. Maka kita pun juga harus setia kepada Allah kita. Kita harus senantiasa berpaut kepadanya, mencarinya, dan selalu ingin atau rindu dalam hadiratnya. Itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan kita. Demikian juga Yesaya menyampaikan kepada Israel, harus setia kepada Tuhan Allah. Akibat ketidaksetiaan mereka, maka Allah pun menghukum mereka. Dan oleh karena itu, bangsa Israel belajar dari ketidaksetiaan itu untuk menjadi bangsa yang setia. Hal yang berikut, sifat daripada burung Raja Wali adalah burung ini, ketika burung ini dia memiliki masa hidup yang sangat panjang. Bisa sampai berusia 70 tahun. Tetapi pada usia 40 tahun, burung ini harus melewati proses transformasi yang begitu menyakitkan. Pada usia 40 tahun, kalau dia mau mencapai usia 70 tahun, maka paruhnya tuh semakin lama semakin panjang dia akan ke bawah. Dan oleh karena itu, dalam proses menua ini, burung Raja Wali dia harus mencari tempat yang begitu tinggi, dia harus menyendirikan dirinya untuk kemudian dia ada dalam proses itu. Paruhnya yang sudah semakin panjang dan bengkok ke bawah itu dia harus benturkan di dinding batu gunung supaya paruh itu patah. Dan setelah itu akan tumbuh paruh yang baru. Lalu dari paruhnya yang baru dia harus mencabut kuku-kuku kakinya. Sebab semakin tua kuku kakinya akan semakin panjang dan melengkung ke bawah. Dan itu akan sangat menyiksa dia begitu dia berpijak. Oleh karena itu dia harus mencabut dengan paruhnya, dia harus mencabut kuku-kuku kakinya. Supaya kemudian beberapa saat atau lama kemudian tumbuhlah kuku yang baru. Setelah dia memiliki kuku-kuku yang baru, dia harus mencabut bulu-bulunya lagi. Dia mencabut bulu-bulunya dan itu proses yang sangat menyakitkan untuk burung Raja Wali ini. Setelah dia mencabut bulu-bulunya dan kemudian dia menjadi botak, dalam beberapa waktu kemudian bulu-bulunya kembali tumbuh dan dia bisa mengembangkan sayapnya dan terbang semakin tinggi. Demikian juga kehidupan kita. Manusia, kita melewati proses-proses hidup yang begitu menyakitkan. Tidak selamanya kita ada dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat, sukacita saja. Kita ada dalam proses yang menyakitkan, menyedihkan, dan menyusahkan, membebani dan sebagainya, mengecewakan dan sebagainya. Kita temui di dalam kehidupan kita. Tetapi proses itu harus kita alami dan perlu untuk kita hadapi. Dan karena itu, melalui proses ini juga akan menolong kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Raja Wali juga dia tahu kapan dia akan kembali kepada penciptanya. Ketika masanya akan tiba, dia akan naik ke tempat yang paling tinggi, dan lalu kemudian dia akan mencari matahari, di mana matahari itu terbit paling tinggi, dan dia mengembangkan sayapnya. Setelah itu dia akan kembali kepada Tuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kita manusia juga walaupun dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan, tantangan seperti halnya juga Raja Wali, kita tetap percaya bahwa pada suatu saat kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita akan kembali kepada pemilik hidup kita. Dan untuk apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, tentunya itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi yang harus diingat bahwa dalam masa hidup kita, selama masih ada di dalam dunia ini, apa yang harus kita buat? Dan bagaimana kita menghadapi setiap hal yang kita temui di dalam dunia ini. Percayalah kepada Tuhan, tetap terus memandang kepada Tuhan, dan belajarlah dari setiap pengalaman-pengalaman hidup yang ada. Supaya dengan begitu kita semakin didewasakan, dan lalu kemudian sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita akan senantiasa melihat betapa Tuhan dalam kasih-Nya akan selalu melengkapi, menolong, dan memampukan kita menghadapi persoalan serta pula tantangan-tantangan hidup ini.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang melengkapi, menolong di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Dan ajarlah kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang takut terhadap badai kehidupan ini, tetapi kami mau terbang tinggi menembusnya dan terus memandang kepada Kristus yang satu-satunya sumber penolong kehidupan kami. Biarlah hari-hari hidup kami selanjutnya dijaga dan dikawal oleh Tuhan. Dan berkatilah setiap orang yang terhubung dengan channel Klavos Malamoy ini, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, di mana saja mereka berada. Tuhan menjaga dan mengawal kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan senantiasa memulihkan yang lemah dan sakit, menghibur yang ada dalam duka cita, kesusahan dan penderitaan. Tetapi juga Engkau senantiasa memegang tangan setiap orang yang berada di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.